Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini sehat selalu. Hari ini kita mulai ke pembelajaran 3, yaitu di subtema 2 ya. Sebelum belajar jangan lupa berdoa, jangan lupa juga sarapan dan siapkan alat tulisnya untuk mencatat pembelajaran di hari ini. Baik, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Hari ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kemerdekaan atau perjuangan pahlawan yang dilakukan di masa penjajahan. Pembelajaran ini dilakukan agar kalian mengetahui dan agar kalian mencintai negara kita, bahwa kalian harus tahu bahwa dulu kita merebut kemerdekaan ini dengan tumpah darah yang dilakukan oleh para pahlawan. Baiklah, teks berjudul Pertempuran Ambarawa ini akan Bapak bacakan dan semoga ini bisa dipahami oleh kalian. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu diboncengi oleh Netherlands itu Belanda ya, Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan pasukan gabungan Inggris dan ICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran Ambarawa berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudiman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelap supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya momen Palagon Ambarawa dan diperingati sebagai Hari TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Itu adalah sedikit informasi tentang sejarah perjuangan para pahlawan. Baiklah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan juga tentang bagaimana cara hewan mempertahankan dirinya pada lingkungan atau ekosistemnya. Jadi kan hewan di dunia di ekosistem hewan pastilah ada yang namanya dimakan dan dimakan. Nah, hewan yang akan diburu atau dimangsa juga pasti mempunyai pertahanan diri untuk melangsungkan kehidupan yang dimilikinya. Baik, Bapak akan sebutkan contohnya dan hewan apa saja yang bisa mempertahankan diri dalam uh, dalam mempertahankan hidupnya. Nah, ini ada contoh hewan hiena. Hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, dan lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amram dari Universitas of St. Andrews mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini sepertinya
yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, ungkap Sarah yang dikutip Telegraph. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hiena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hiena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hiena sebagai penelitian keluar angkasa selama ini. Selama ini NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Lalu selanjutnya ada kamuflase yang dilakukan oleh belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalkan belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Ini dilakukan untuk mengelabui lawannya ya. Baik. Sebentar. Nah, selanjutnya adalah mimikri. Mimikri adalah kemampuan penyesuaian diri yang salah satunya dimiliki oleh bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman. Atau sebaliknya, perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Ya, jadi bunglon itu bisa mengubah warnanya ketika dia merasa terancam atau ketika dia merasa perlu untuk mengubah warna kulitnya untuk mempertahankan diri dari mangsanya. Misalkan ketika bunglon hinggap di suatu tempat yang berwarna hijau, maka warnanya akan hijau. Atau hinggap di pohon, maka warnanya akan coklat dan sebagainya. Selanjutnya kemampuan bertahan hidup itu ada satu lagi, autonomi, melepaskan bagian tubuhnya. Ini ada pada cicak ya. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autonomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Itu pada cicak atau kadal ya. Misalkan pada ekornya yang putus ya. Nah, ini biasanya hanya terjadi pada ekor ya. Kalau pada cicak kita belum pernah melihat bahwa ada cicak yang memutuskan kepala atau kakinya ya. Hanya ekornya. Jadi seperti itu. Karena biasanya yang ditangkap duluan oleh mangsanya itu adalah ekornya. Ketika tertangkap oleh mangsanya atau oleh mangsanya, maka cicak buru-buru melepaskan ekornya. Selanjutnya menggulung diri, ini ada pada terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggunakan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Ya. Ini adalah contoh-contoh atau istilah-istilah cara bertahan hidup yang dilakukan hewan. Ada kamuflase, mimikri, autonomi, dan menggulungkan diri. Baik, ini mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Silakan cari lebih banyak lagi tentang istilah-istilah hewan dalam melindungi dirinya. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.